Baru-baru ini, penggunaan istilah brain rot terus muncul dan digaungkan di tengah masyarakat. Istilah ini digunakan untuk menyuarakan kekhawatiran masyarakat modern terhadap dampak budaya daring dan konsumsi konten berkualitas rendah yang semakin mendominasi di ruang digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo all Sisma fans, kembali lagi bersama saya Iva Yuan dalam tayangan Sisma TV di Inspiring Sisma. Inspiring Sisma akan hadir menyapa para pemirsa setia Sisma TV untuk membahas topik-topik hangat yang sedang diperbincangkan di para kalangan remaja maupun masyarakat luas. Hari ini mengundang salah satu guru bimbingan konseling dari SD Islam Sabilillah Malang 1. Kita akan membahas tentang topik yang sedang hangat di kalangan generasi, tidak hanya generasi Z atau Gen Z, namun dari semua usia. Pernah mendengar kata brain rot? Nah, pastinya seluruh Gen Z maupun seluruh masyarakat di luar sana sudah tidak asing dengan kata brain rot. Brain rot ini sungguh sangat meresahkan para siswa-siswi kita, especially karena brain rot ini telah menjadi fenomena yang sedang naik daun di kalangan generasi Z atau Gen Z. Oleh karena itu, langsung saja kita akan membahas apa itu brain rot, apakah is it good or bad for our students. Inilah bersama dengan Ibu Nisa Melinda, Guru Bimbingan Konseling SD Islam Sabilillah Malang 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Melinda. Long time no see. Very long time no see, meskipun kita ada di satu satuan yang sama ya. Betul. Ya karena di SD Islam Sabilillah Malang 1, di sana kita fokus ya dalam mengembangkan soft skill anak-anak, pendidikan, dan especially for psikologis mereka di bidang psikologi. Khususnya Bu Liza, counseling. betul, khususnya counseling. How are you, Bu Linda? Oke, alhamdulillah luar biasa baik. Insya Allah semoga baik, dan untuk semua Sisma fans yang sedang menonton semoga juga kabarnya baik semua dan juga bahagia lahir dan batinnya. Amin amin ya rabbal alamin. Penting sekali ya bahagia banget dong. lahir batin. Betul. Oke. Pemirsa Sisma Fams, Bu Linda ini merupakan salah satu guru yang berprestasi dan beliau juga aktif dalam menulis di sebuah koran lokal. Ya, banyak sekali tulisannya, nanti kita akan insert di pictures bawah ini. Linda, berbincang-bincang tentang brain rot nih, Bu Linda. Pastinya Bu Linda juga sudah mendengar ya, dan seringkali dibicarakan oleh siswa-siswi kita di SD Islam Sabilillah Malang 1. Menurut Bu Linda, apa sih brain rot itu menurut pandangan seorang guru bimbingan konseling? Oke, jadi sebenarnya kalau kita tilik dari pengertian bahasa, brain rot sendiri artinya brain yang artinya otak, rot sendiri artinya pembusukan. Jadi kalau secara artinya itu adalah pembusukan otak. Nah, terdengarnya kayak menyeramkan banget pembusukan otak. Nah, ternyata memang menyeramkan, tapi tenang, akan kita bedah sebenarnya pembusukannya seperti apa sih. Nah, jadi kalau brain rot sendiri itu adalah sebuah istilah yang non medis. Jadi ini bukan istilah medis yang dikemukakan oleh para ahli ya. Jadi ini adalah istilah yang menjadi word of the year sebenarnya last year 2024 yang dikemukakan oleh Oxford University untuk menggambarkan situasi di mana seseorang tuh merasa lelah secara fisik yang sangat berlebihan, bahkan ketika dia sudah istirahat kok lelahnya masih belum hilang. Nah, akhirnya dari kelelahan ini timbul menjadi kemerosotan penajaman otak. Jadi otaknya itu menjadi tumpul karena kelelahan yang dia alami selama dia menjalani aktivitasnya itu. Oke, nah kelelahan itu sebenarnya dari mana berasalnya? Oke, jadi kalau kelelahan ini kalau bahasanya bukan kelelahan yang biasa ini, Miss Iva. Jadi kelelahan yang dimaksud di sini namanya adalah liturgi. Jadi liturgi ini adalah kelelahan yang nggak bisa yang bukan penyebabnya karena capek secara fisik. Oke, not because of exercise. Betul. Oke. Itu mungkin bisa jadi pemicu, tapi penyebab utamanya bukanlah itu.
Jadi penyebabnya itu kelelahan fisik karena aktivitas yang dilakukan secara monoton. Aktivitas yang dilakukan itu sama setiap harinya dan itu dilakukan dalam jangka waktu yang pendek. Jadi mereka melakukan aktivitas yang sama dalam jangka waktu yang pendek dan itu semua sama dari A, B, C, D, E itu semuanya sama aktivitasnya. Itu kelelahan yang dimaksud di dalam brain rot ini. Itu bisa kita sebutkan like template gitu ya. For example like us, kita teaching kayak pagi jam 6 harus segera berangkat, kemudian absen, doa, kemudian kegiatan dan lain-lain. Oh, jadi pemicunya adalah hal-hal daily activities yang dibilangnya monoton. Tapi kalau kita garisi brain rot di sini sebenarnya lebih karena kegiatan di rumah, mungkin di rumah, mungkin di sekolah, karena anak-anak kita kan ada di sekolahnya membawa gadget. Jadi karena gadget ini kan kalau kita lihat sekarang menampilkan banyak short video kayak bahkan di TikTok, YouTube. Bahkan sekarang kalau kita buka YouTube dari HP itu kan yang keluar langsung short. Dan kita secara nggak sadar itu pasti langsung scroll. Dan durasi satu video itu kan paling 1 menit 30 detik. Nah, yang dimaksud dengan aktivitas monoton di sini adalah itu, menonton hal yang dengan durasi pendek dengan jangka waktu yang lama, akhirnya akan menimbulkan kelelahan. Tapi kadang kan kita kan kalau udah lelah tapi kayak pingin terus saja gitu kan. Iya, kayak ketagihan. Nah, itu yang dimaksud dengan liturgi di sini. Oh, liturgi tadi ya. Oke. Akhirnya menyebabkan perasaan lelah yang lelah. Akhirnya jadilah brain rot tadi itu. Betul. Wow, berarti di sini pengaruh gadget sangat luar biasa ya, Bu Linda. Betul. Wah, memang tidak bisa kita hindari juga bahwa perkembangan teknologi ini membuat segala hal termasuk pendidikan dan juga pendidikan karakter anak itu juga akan sama berubahnya. Tentunya salah satunya adalah dari faktor gadget, di mana media sosial sekarang sudah freely accessed by everyone. Apalagi di SD Islam Sabilah Malang 1 juga para siswa sudah dikantongi izin untuk bisa membawa gadget ke sekolah. Tentunya karena mereka melakukan pembelajaran digital ya, Bu Linda. Betul banget. Oleh karena itu sangat memungkinkan bahwa para siswa kita itu akan mengalami brain rot. Betul ya. Wow. Wah, ini juga sesuatu yang mengkhawatirkan juga ya, Bu Linda ya. Kalau boleh dibedah lagi, kira-kira tanda-tandanya seorang siswa atau seorang anak mulai terkena brain rot itu apa sih? Oke, kalau dari tanda-tandanya tuh sebenarnya bisa kita lihat, mungkin Miss Iva juga pernah lihat ya, tapi nggak tahu kalau ternyata ini tuh brain rot. Oke. Jadi karena brain rot itu adalah istilah non medis, jadi ini istilah kekiniannya. Jadi sebenarnya di dalamnya tuh ada beberapa mencakup gejala-gejala seperti mungkin prokrastinasi atau anak yang suka menunda-nunda tugas, menunda-nunda itu kegiatan. Kayaknya banyak banget ya. Nah, mungkin prokrastinasi. Nah, jadi di dalamnya brain rot itu tidak hanya seperti itu, tapi terdiri mungkin dari anak yang suka prokrastinasi, anak yang mungkin mengalami burnout. Sering banget ya sekarang kita dengar para siswa tuh kayak I'm having a burnout, jadi nggak fokus belajar. Betul. Nah, akhirnya di situ nanti timbul gejala lain yang mungkin lebih parah di jangka waktu panjangnya, bisa menyebabkan stres yang akut, stres berkepanjangan. Lebih-lebih lagi yang lebih parah mungkin depresi, anxiety. Mungkin nanti juga dampaknya di masa depan yang lebih parah lagi dari brain rot ini, contohnya Alzheimer. Bisa juga ya. Bisa juga. Nah, jadi brain rot itu tidak hanya sebatas orang yang lelah, orang yang suka scroll, tapi di dalamnya juga terdiri dari hal-hal medis seperti itu. Oke, sama semengerikan dengan artinya. Ya, jadi ciri-cirinya mungkin kalau dari yang sudah saya paparkan tadi, mungkin dari kita lihat anak yang sulit fokus di kelas, dia nggak bisa memusatkan perhatiannya. Padahal kalau kita lihat secara normal, mungkin anak usia 7-8 tahun itu dia bisa memfokuskan konsentrasinya itu sekitar 15-20 menit. Nah, kalau untuk semakin tinggi tingkat usianya,
otomatis dia tugasnya akan semakin banyak. Seharusnya normalnya dia bisa fokus antara 20 sampai 30 menit. Nah, dari situ saja sudah kita bisa lihat kok sulit fokus, kok dia disuruh mengerjakan sesuatu kok kayak nggak cepet paham, nggak cepat tanggap dengan perintah kita. Nah, terus dia juga gampang merasa frustasi. Kayak ada tantangan sedikit kayak iya betul. Gitu Nah, ya. betul, gampang menyerah mungkin. Nah, seperti itu. Mungkin juga itu semua yang bisa menggambarkan brain rot. Jadi tidak hanya satu gejala tapi banyak sekali. Banyak sekali dan ternyata gejala-gejala itu sangat banyak kita temui. Betul banget. Nah, mungkin bagi para bapak ibu guru di luar sana, orang tua juga, bahwa jika anandanya atau anaknya sudah mengalami gejala-gejala demikian seperti prokrastinasi, kemudian burnout, menunda-nunda, tidak cepat tanggap dan sulit fokus, kita patut waspada ya. Betul banget. Karena memang gadget ini loh yang sangat berpengaruh banyak sekali kepada seluruh umat manusia. Betul. Apalagi dalam pendidikan. Di SD Samsabil Amal 1 khususnya kita punya 1 jam pelajaran itu 1 jam ya Bu Linda ya? Iya. 2 jam pelajaran selama 1 jam. Iya. Nah, selama 1 jam itu sangat sulit sekali ya untuk bisa membuat siswa itu fokus. Betul. That's why we as a teacher harus punya berbagai cara untuk bagaimana sih ibaratnya merangkul anak-anak ini supaya tetap belajar dengan baik gitu ya Bu Linda. Alright, nah seberapa besar sih Bu Linda sebetulnya pengaruh gadget itu sendiri terhadap perkembangan otak anak-anak? Especially media sosial. Seberapa besar sih pengaruh gadget? Nah, sebenarnya pengaruhnya sangat besar ya, tergantung kita lihat mau dari sisi yang positif atau dari sisi yang negatif. Bahkan kalau dari pengalaman saya nih ya Miss, ketika mengajar itu bahkan saya baru masuk kelas itu anak-anak pasti langsung sudah buka laptop. Padahal seharusnya memang kan kita menunggu aba-aba dari guru. Kan kadang juga kita nggak selalu pakai laptop ya, biar anak-anak nggak bosen juga. Nah, itu kan sudah menandakan anak-anak itu mulai ketergantungan sama gadget. Addicted. Betul, addicting. Namanya gadget, semuanya ada di gadget. Cari apa-apa di gadget. Everything in one thing. Betul banget. Oh my god. We bring the world into one gadget. Betul banget. Wow. Selain itu juga dari gadget ini pastinya pengaruhnya banyak dari ke sosialnya, belajarnya, perkembangan pribadinya itu berpengaruh banget sih kalau menurut saya, karena dari gadget ini pasti anak-anak kalau sudah lihat gadget sudah dia pasti akan ke satu hal ini aja, dia akan nggak menghiraukan sekitarnya gimana, bahkan nggak mendengarkan. Di situ separah itu pengaruhnya. Kalaupun jadi semuanya itu tergantung dengan penggunanya sendiri, dengan user gadgetnya itu gimana dia bisa mengaruh gadget, membawa gadget ini menjadi dampak pengaruh yang baik. Because gadget is a tool. Betul. Alat. Kalau kita tidak bisa menggunakan alat itu dengan wise, ya itu akan merugikan pengguna itu sendiri. Yes. Tadi sudah disinggung oleh Bu Linda juga bahwa ada jangka pendek maupun jangka panjang yang menurut saya itu sangat it's very scary. Melihat perkembangan anak-anak yang seharusnya belum seperti itu, akhirnya harus mengalami hal-hal kayak anxiety dan lain-lain. Kemudian tadi semangat belajar, kemampuan fokus di kelas juga terpengaruh ya Bu Linda. Nah, sekarang mungkin yang diharapkan oleh para pemirsa dan kita sebagai guru juga sebagai orang tua, tentunya bagaimana nih peran kita sebagai guru, peran kita sebagai orang tua dalam membantu anak-anak mengatasi dampak buruk dari brain rot ini. Apakah ada pola asuh tertentu yang efektif atau ada strategi tertentu Bu Linda? Oke, jadi kalau memang di sekolah sendiri pengaruhnya di semangatnya, motivasinya ya. Jadi otomatis yang harus kita lakukan sebagai pendidik itu gimana caranya kita bisa membawa gadget ini menjadi hal yang positif dan menarik buat anak-anak. Kalau sekarang saya rasa udah banyak banget sih gamifikasi pembelajaran seperti itu yang bikin anak-anak semangat belajarnya, tertarik belajarnya, dan juga udah banyak banget platform-platform yang mendukung pembelajaran digital untuk memfokuskan dirinya ke penggunaan media digital yang lebih sehat lagi.
Oke, berarti memang ada positif, ada negatif, dan juga pasti ada solusi dari itu ya. Mungkin dari kita sebagai pengajar, seperti Bu Linda katakan, kita bisa memanfaatkan platform-platform media belajar online, gamifikasi dan sebagainya. Nah, kalau untuk orang tua nih Bu Linda, bagaimana sih cara orang tua ini mencegah anaknya untuk masuk ke dalam lingkaran brain rot ini? Apakah harus ada pembatasan gadget? Apakah harus ada mungkin trik yang mungkin bisa digunakan atau diaplikasikan oleh para pemirsa? Oke, sebenarnya kalau tips sendiri yang bisa saya sampaikan mungkin pola asuh ya. Pola asuh sekarang itu mungkin kita tahu yang namanya gentle parenting. Parenting, oke. Tapi kadang di sini ketika kita mengacu pada gentle, kita akan kalah sama anak. Jadi kayak kita selalu menuruti anak apa yang mau di sini. Nah, yang mau digarisbawahi di sini kita parenting harus tetap gentle. Tapi kita harus juga berempati. Empatinya dalam apa? Empati dalam menerapkan batasan ke anak-anak. Jadi kita harus tetap memberikan batasan dengan empati. Empatinya seperti apa? Kita jelaskan ke anak. Maksudnya kenapa kok nggak boleh itu? Tujuannya apa? Jadi kita bantu anak-anak buat berpikir kenapa kok kita harus melakukan itu? Kenapa kita nggak boleh melakukan itu? Nah, selain itu memang betul banget kita harus membatasi screening waktunya anak-anak nih. Kalau mungkin orang tua di rumah sudah punya ya kayak aplikasi semacam Family Link, jadi bisa bantu orang tua banget itu buat ngontrol anak-anak dia buka apa. Selain itu juga harus banget untuk mengalihkan tenaganya anak-anak ke gadget ini, kita alihkan anak-anak buat beraktivitas secara fisik. Jadi kita ajak-ajak main, olahraga, menyalurkan bakat minatnya. Bisa juga diikutkan ke komunitas-komunitas yang mungkin bisa menyalurkan hobinya anak-anak. Jadi itu mengalihkan pikirannya dari yang gadget menjadi hal yang lebih bermanfaat lagi. Oke, jadi intinya tuh back to the old gitu ya, boleh? Ya, betul banget. Karena kita dulu seumuran kita memang nggak ada seperti ini. Betul banget. Kita kayak misalkan bosen, kita pasti akan cari sesuatu, entah itu cari tetangga, cari mainan dari tanah. Iya, kan? betul. Ayo main yuk. Iya. Kreativitas kita tuh akan muncul. Betul. Nah, itu yang harus dikembalikan lagi kepada anak-anak di zaman sekarang, khususnya generasi Alpha ya, Bu Linda. Betul banget. Nah, untuk para orang tua dan Bapak Ibu guru di luar sana, jadi marilah kita semakin aware dengan penggunaan gadget kepada anak-anak kita. It's okay when you are busy memberikan gadget kepada anak, mungkin itu adalah salah satu solusi. Tapi kita juga nggak boleh lupa bahwa di situ ada dampak negatifnya. Jangan sampai siswa-siswi kita, anak-anak kita menjadi salah satu bagian dari orang yang mengalami brain rot. Karena brain rot tidak hanya merusak lahiriah kita, tapi juga batiniah kita juga ya. Betul banget. Oke, so marilah kita sama-sama lebih bijak lagi sebagai guru, sebagai orang tua, bagaimana memanfaatkan gadget untuk bisa digunakan oleh anak-anak. Screen time, betul. Screen time itu harus banget. Oke, Bu. Nah, sekarang kalau dari mungkin program atau edukasi dari sekolah nih, kita sebagai sekolah yang ramah anak, sekolah yang memajukan pendidikan karakter, mengutamakan pendidikan karakter, Sabila 1, kira-kira Bu Linda punya nggak sih program yang bisa diterapkan di sekolah untuk bisa meningkatkan kesadaran siswa dan orang tua tentang resiko brain rot ini? Oke, jadi kalau saya sendiri sebagai guru BK khususnya mengajar di kelas 6, saya rasa kelas 6 itu masa yang paling kritisnya. Jadi dari penggunaan, karena dari masa peralihan dari anak-anak ke remaja itu pasti dia mengalami simpang siur. Begitu juga penggunaan gadgetnya, media sosialnya. Saya tuh sering banget mantau anak sekarang itu kan pasti punya kayak Instagram kelas gitu kan. Iya. Nah, jadi saya pantau itu isinya apa sih sebenarnya yang disukai sama anak-anak itu. Mereka tuh paling suka kayak random aja. Mereka suka sharing, bikin video yang lagi tren kayak gitu, atau sekedar Q&A kayak gitu. Nah, jadi yang bisa saya lakukan, yang terlintas dari saya untuk menggunakan media sosial ini, pernah saya mengadakan untuk anak-anak itu melakukan kampanye bermedia sosial. Jadi sebelum itu saya berikan anak-anak penjelasan tentang how to be a wise gadget users. Setelah itu anak-anak saya minta berkelompok. Setelah itu anak-anak bebas mau membuat poster, video sesuai dengan kemauannya.
kemudian hasil dari karya mereka diupload di Instagram kelas itu. Nah, jadi hasilnya ada banyak banget nih yang dulu saya lihat, sempat saya posting juga di story. Pernah lihat nggak Miss Iva? Ya, pasti pernah ngalamin itu ya. Nah, itu salah satu bentuk bagaimana support sekolah untuk mengatasi penggunaan gadget yang baik juga buat anak-anak. Selain itu juga, itu mungkin di sisi saya pembelajaran ya. Kalau di sisi lain mungkin pada kegiatan-kegiatan pasca atau kegiatan kosong motivasi yang lainnya. Oh, kita punya masa penguatan karakter. Betul, masa penguatan karakter juga di situ kita isi. Kemarin kita juga sempat mengisi literasi digital. Kita ajari bagaimana anak-anak untuk menggunakan gadget dengan baik, apa yang harus dihindari ketika kita bermedia sosial, seperti itu. Oke, wah berarti sekolahnya benar-benar concern ya dengan hal ini. Ya. Because brain rot ini sudah sangat merajalela dan anak-anak kita pastinya tidak menutup kemungkinan juga akan tersebar juga yang mengalami tersebut. Tapi thanks a lot for the school program and for you too yang sudah concern dan bisa paling tidak kita menjaga anak-anak kita dari hal yang tidak diinginkan. Betul. And the last, Bu Linda, apa ada pesan khusus dan tips sederhana yang ingin disampaikan kepada para siswa FEMS di luar sana? Oke, jadi kalau dari saya, mohon izin, bukan bermaksud menggurui, mungkin ini yang bisa saya sampaikan dari sudut pandang saya. Menjadi orang tua, saya percaya jadi orang tua itu hal yang sangat sulit, tidak ada sekolahnya di mana-mana. Jadi intinya nggak ada kata terlambat, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jadi bisa kita lakukan mulai dari sekarang, kita atur, kita manage penggunaan gadget anak-anak, kita bantu anak-anak untuk explore dirinya sendiri, kita bantu mereka untuk meningkatkan kreativitas mereka sesuai bakat mereka, dan juga kita bisa tingkatkan empati kita kepada mereka agar mereka tahu dengan sendirinya tanpa kita minta bagaimana cara penggunaan media sosial yang benar. Seperti itu. Thank you so much, Bu Linda. Terima kasih. Semoga pesan kita tadi bisa benar-benar mengenai hati para orang tua dan juga para guru di luar sana. Amin. And especially it is also good for us. Karena kita juga takut-takutnya kita juga kena brain rot juga. Bu Linda, Iya, karena nggak cuma generasi alpha saja, kita juga bisa. Kita juga bisa karena kita Betul. sebagai seorang pekerja yang pastinya gadget, HP, dan laptop ini akan selalu bersama kita di mana-mana. Betul banget. That's why we have to take care of ourselves ya. Betul. And also for the workers outside, para bapak ibu guru, jangan lupa kita melindungi anak-anak, tapi don't forget to take care of yourself. Love yourself. Love yourself. Terima kasih banyak, Bu Linda. Terima kasih Miss Dari Iva Inspiring sudah Sisma. mengundang saya ke sini. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah dalam penyampaian katanya ya. Everybody does wrong, it's okay. Nobody's perfect, yeah. But Right. you inspired us a lot for this inspiring Sigma session. Thank you for Thank having you. me. Yay. Thank you so much for all Sisma fans for watching us. Semoga tayangan hari ini bisa bermanfaat dan bisa diambil baik-baiknya untuk bisa diterapkan untuk para anak-anak di luar sana. Dan untuk Sisma fans, jangan lupa untuk dukung kami dengan cara subscribe, like, share, and also comment. Dan below, kalau punya tips-tips parenting, tips-tips teaching, atau punya ide tentang brain rot, bisa banget untuk komen di bawah ya, untuk kita bisa berdiskusi bersama. And don't forget to always watch Sisma TV every Monday, Wednesday, and also Friday. I'm Iva Yuan. See you again in next Inspiring Sisma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sisma TV, mendidik, membangun peradaban dunia. I'll see you again.